Assalamualaikum Breo, kembali lagi di Mulifa Channel. Setelah terjadinya bencana yang terjadi beberapa hari yang lalu di Ranah Minang, ada lagi hal yang mengkhawatirkan yang akan terjadi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan di Sumatera Barat, alam kadang berbicara dengan cara yang tak terduga. Dari lereng-lereng Gunung Marapi yang megah hingga ke dataran rendah yang subur, bencana alam telah menorehkan kembali cerita yang mendalam di hati masyarakatnya. Pada suatu hari di bulan Mei, langit Sumatera Barat yang biasanya cerah berubah menjadi kelabu. Awan hitam menggantung rendah, membawa kabar duka yang akan segera tiba. Hujan deras yang turun tanpa henti selama berhari-hari menjadi pertanda akan datangnya malapetaka. Banjir bandang menerjang Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang, menghanyutkan apa saja yang ada di jalannya air yang meluap dari sungai-sungai membawa lumpur dan batu besar dari Gunung Marapi, menyapu bersih permukiman yang berada di bawahnya. Di Kabupaten Agam, 193 rumah warga mengalami kerusakan, sementara di Tanah Datar, 84 rumah rusak ringan hingga berat. Korban jiwa pun tak terhindarkan. Di Kabupaten Agam, 20 orang meninggal dunia, di Kabupaten Tanah Datar 23 orang, di Kabupaten Padang Pariaman 2 orang, dan di Kota Padang Panjang 2 korban jiwa lainnya berjatuhan. Kesedihan mendalam menyelimuti hati keluarga yang kehilangan orang terkasih. Tim SAR, TNI, dan Polri bekerja tanpa kenal lelah. Mereka berpacu dengan waktu, mencari korban yang hilang dan membantu evakuasi warga yang terdampak. Relawan dari berbagai penjuru datang membantu, membawa semangat dan harapan baru bagi mereka yang terkena musibah. Pemerintah dan berbagai lembaga bergerak cepat. Modifikasi cuaca diupayakan untuk mengendalikan potensi awan hujan. BNPB merencanakan relokasi warga terdampak untuk mengantisipasi bencana susulan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisir dampak bencana di masa yang akan datang. Di tengah duka yang mendalam pasca bencana banjir bandang, longsor, dan lahar dingin yang terjadi di Sumatera Barat, masyarakat yang bertahan kini menghadapi ancaman baru, yaitu wabah diare. Keadaan ini semakin memperburuk kondisi para pengungsi yang telah kehilangan segalanya. Dalam keheningan pengungsian, bisikan ketakutan akan penyakit ini merayap di antara mereka, menambah beban pikiran yang sudah terlalu berat. Walhi Sumatera Barat dengan nada mendesak meminta pemerintah daerah untuk tidak mengabaikan situasi genting ini. Mereka menekankan pentingnya penanganan yang cepat dan tepat untuk mencegah diare menjadi bencana susulan yang bisa merenggut lebih banyak nyawa. Kepala Departemen Advokasi Lingkungan Hidup Walhi Sumbar, Tommy Adam, mengingatkan bahwa kelalaian dalam menghadapi bencana sebelumnya di Kabupaten Pesisir Selatan tidak boleh terulang. Penanganan banjir bandang yang disebabkan oleh lahar dingin Gunung Marapi harus dilakukan dengan baik. Pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan pokok, dan layanan kesehatan tersedia bagi masyarakat yang terdampak. Tanggung jawab pemerintah tidak hanya terbatas pada saat tanggap darurat, tetapi juga harus proaktif dalam fase prabencana untuk mempersiapkan dan mengantisipasi kemungkinan bencana. Kritik Walhi terhadap pemerintah daerah tidak hanya menyoroti kelemahan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan, tetapi juga menunjukkan keabaiannya dalam menghadapi peringatan dari BMKG tentang cuaca ekstrim dan dari PVMBG tentang potensi banjir lahar dingin. Tidak ada respons yang memadai atas peringatan-peringatan ini, seperti upaya pemindahan orang dari lokasi rawan bencana atau pemasangan alat deteksi dini banjir bandang. Meski bencana telah membawa duka, semangat untuk bangkit dan memulai kembali tetap menyala di hati masyarakat Sumatera Barat. Mereka percaya bahwa setiap ujian yang datang akan membuat mereka lebih kuat dan bersatu. Dan di balik awan hitam itu, matahari akan kembali bersinar, membawa harapan
dan kehangatan bagi Sumatera Barat yang tangguh. Cerita ini adalah pengingat bahwa alam memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kita sebagai manusia harus selalu siap dan waspada. Kita harus belajar dari masa lalu dan bekerja bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih aman bagi semua. Marilah bersama-sama kita melakukan sholat ghaib dan mendoakan korban bencana. Semoga ditempatkan di surga Allah. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Halo bro, lagu ini tentang sosok Dafan Mulifah. Dia berdarah Minang, lahir di ibu kota. Seputar cerita Minang memang hobinya. Seorang pria hormat pada orang tua. Kadang tegas, kadang suka bercanda, suka menolong walau akhirnya akan kecewa. Jika dia marah, kadang bukan dari hatinya, minta maaf dan kembali tertawa, itu sudah biasa. Dafan Mulifah, yo Dafan Mulifah, sedikit manis walau paras tak tampak, pantang meringis walau ujian menghantam, dilalui saja bagai mobil yang berjalan. Dia tak kaya namun suka bantu yang susah, diberi harapan dan janji palsu itu tak masalah. Rileks saja direlakan dan hatinya dia pasrah. Kalau ada yang sakit hati, yuk kita saling bercurah. Dafan Mulifah, yo Dafan Mulifah. Dafan Mulifah, yo Dafan Mulifah.